Dicuci. Aduh, nembus. Tetap harus pakai kopi. Alamak, nikmatnya. Balik menyambutnya toko roti yang punya koleksi aneka rasa dan bentuk, ternyata masih ada loh sejumlah toko roti yang membuat roti dengan resep zaman dahulu atau jadul. Salah satu cara mudah untuk mengenalinya adalah penjualnya masih menggunakan gerobak roti lengkap dengan trompet. Lagi main saudara sini, beneran ketemu tukang roti ini, saya suka nih. Orang tua saya dulu suka banget nonton roti ini. Pilihan rotinya banyak. Ada roti gambang, roti coklat poles, roti nougat, hingga roti bimbam. Gimana? Pernah nggak mencicipi roti-roti ini? Selamat datang pemirsa di segmen Seri Menjadi. Udah lihat kan roti-roti klasik yang menggiurkan. Kita akan belajar bikin beberapa jenis rotinya. Dan ini yang roti pertama kita akan bikin roti gambang. Misi bang, ini tepungnya taruh di mana nih? Bawa dulu ya, siap. Gula aren ya, siap. Monggo bang. Berdiri sejak tahun 1921 silam, produsen roti yang membuat puluhan kreasi roti di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan ini masih menggunakan resep yang sama sejak awal didirikan. Pewangi makanan yang digunakan adalah esens dengan aroma pisang Ambon. Oh, soda kue. Kalau yang lain itu pakai ragi, yang ini kan enggak. Oh, kalau yang lain pakai ragi, ini soda kue ya. Saya pikir santan. Salah mas kameramen, bukan santan ini, bukan air kelapa. Tips untuk membuat gula aren merata di setiap gigitan roti gambang adalah memasukkan tepung terigu pada bagian akhir. Jumlah gula harus pas agar roti tidak menjadi terlalu keras atau sebaliknya lembek. Sebab gampang dikenang karena teksturnya yang keras dan berat. For your info, roti gambang merupakan salah satu jenis kuliner khas Betawi yang dibuat dengan mengadopsi proses pembuatan roti yang biasa disajikan atau disantap oleh orang Belanda pada awal abad ke-20. Kalau misalkan begini langsung dibakar, jelek dan hancur. Berarti harus dipadatkan lagi secara manual. Boleh bang diajarin bang caranya bang gimana? Biar nggak lengket, siap. Ada yang tahu mengapa roti berbentuk kotak ini bernama gambang? Jadi asal nama gambang pada roti ini karena bentuk roti yang menyerupai salah satu alat musik Betawi. Apalagi kalau bukan gambang. Ini sudah cukup belum bang? Cukup ya? Kalau misalkan bang, ini kita langsung masak nih yang sudah diadon dengan mesin. Itu bisa nggak sebenarnya? Tapi nanti hasilnya seperti apa tuh bang kurang lebih? Adonan harus dipadatkan untuk mendapatkan tekstur padat dan sedikit keras. Untuk roti gambang yang tebal dan berwarna coklat, membuat roti ini dikenal juga dengan nama roti ganjel rel. Sehari ini ribuan roti gambang ya bang ya? Jadi ya, ada yang unik. Walaupun roti ini terkenal dengan jadulnya, tapi ada juga yang diffusion, dalam artian tuh dicampur dengan keju supaya bisa masuk ke lebih banyak orang lah, kayak anak-anak mau nyobain bisa, yang anak-anak muda juga mau nyobain bisa. Monggo bang. Uniknya setelah proses pencetakan selesai, roti gambang harus dicuci dengan air bersih. Dicuci. Tapi jangan kelamaan ngerendamnya, ntar ngembuang. Jadi kayak set sebentar langsung. Waduh. Jangan dong Pak, ini roti, jangan kelamaan. Terakhir, tabur kawijen untuk gambang original dan keju parut untuk gambang keju. Biar wangi ini ya. Kalau pakai wijen itu fungsinya apa sih? Buat tampilan menarik. Oh tampilannya biar nggak polos-polos aja ya.
Lanjut proses pemanggangan. Setelah 15 menit roti gambang akan sedikit mengembang dan menjadi berwarna coklat pekat. Nah, roti-roti. Wow. Dengan begini dah daripada lonjong-lonjongin si gambangnya kagak bisa. Tapi harus nunggu agak dingin sedikit ya bang ya? Nunggu agak dingin sedikit ya baru dikemas. Roti gambang selesai. Waktunya membuat roti tawar dengan resep zaman dulu. Meski namanya roti tawar, harus tetap pakai sedikit gula ya. Lanjut tambahkan air dingin dan sedikit garam. Aduk hingga adonan menjadi kalis. Untuk mengurangi gas yang ada dalam adonan agar adonan tidak mengembang secara berlebihan. Bang, kalau tahu udah kalis itu gimana sih bang ciri-cirinya? Nah, ciri-cirinya kalau kita menggunakan mixer ini nih, ada suara letupan kecil, tepuk, terus ada gelembung-gelembung Di bagian adonannya? ya. Kalau ngaduknya manual? Kalau manual biasanya orang cenderung melihatnya itu dari tekstur adonan itu di sini nih. Nah, Ditarik. ditarik. Kalau udah tipis seperti balon nih, terus dibelah nih. Nah, belahannya halus. Itu berarti udah kalis dia. Lanjut ke proses pencetakan. Pada umumnya adonan roti memerlukan proses proofing sebanyak 2 kali. Proses pertama akan membuat adonan sedikit kempis untuk mengurangi gas yang ada dalam adonan agar adonan tidak mengembang secara berlebihan. Setelah itu proofing kedua akan membuat roti mengembang secara sempurna atau tidak overproofing. Oke. Sudah mengembang maksimal bang? Wah. Nih roti tawarnya sudah fluffy banget. Twing twing twing. Karena nih tadi dibantu sama uap. Ini uap semua nih. Jadi baunya ya bau ragi ya. Mempercepat prosesnya. Waduh, kenceng. Seperti masuk ke kabut. Terakhir, panggang roti pada suhu 180 derajat Celcius selama 1 jam. Dan ini dia roti tawar yang sudah matang. Aduh, nembus. Aduh. Gini. Belum selesai. Masih harus diberi mentega di bagian atas roti agar warnanya semakin cantik dan menambah aroma. Bang, nggak kudak ini bang. Boleh dibantu nanti. Pada cepet-cepet amat tangannya. Ya wajar sih, setiap hari bikin ratusan roti tawar. Karena ini permintaan yang paling banyak ternyata ya. Lanjut kita akan membuat roti bimbang. Roti bimbang ini adalah varian roti sobek dengan tekstur yang lembut namun sedikit padat. Nah, ada yang pernah mencicipi? Ini yang unik. Si roti bimbang ini sudah dari tahun ke tahun, dari zaman baheula, dari zaman sebelum lahir. Ini pakai pewarna makanan yang merah. Tapi merahnya ini pas udah jadi roti ini nggak bakal jadi warna merah, tapi ya cuman kayak slightly merah kayak orange gitu loh. Karena merahnya tuh kadarnya dipakai tuh nggak full gitu loh. Tapi kalau di rumah mau pakai yang warna hijau, pewarna makanan, bahkan warna makanan yang lain gitu ya, biru misalkan ya bisa. Cuman karena dari awal sudah warnanya identik seperti ini si bimbang, ya kita teruskan resep roti klasiknya. Monggo bang. Setelah tepung, ragi, gula pasir, mentega, garam, pelembut roti dan pewarna makanan tercampur rata dengan air dingin, waktunya proses pencetakan. Adonan akan dipres agar adonan roti menjadi sedikit padat. Ini kan proses pembuangan udara yang ada di dalam si adonan. Kalau roti yang lain kan enggak, dia normal. Jadi fermentasinya, pengembangannya itu normal biasa. Kalau ini di-press dulu. Apa sebutannya knocking dough.
Selanjutnya adonan roti akan dibentuk memanjang dan dipotong kecil-kecil. Kira-kira berapa gram Bang ini? Itu kurang lebih sekitar 85 gram. Di Kalau sini. itu kurang. Nggak apa-apa. Selain rasa manis dari gula yang tercampur dalam adonan, untuk menambah cita rasa, lumuri bagian atas adonan roti bimbam dengan susu. Agar mengembang sempurna, adonan bimbam juga harus melalui proses fermentasi. Sambil menunggu roti bimbam matang, saya diminta untuk membuat satu jenis roti lagi. Ini dia, roti coklat poles. Sebetulnya basic adonan untuk roti tawar dengan roti manis itu dia mirip ya, bahkan cenderung sama. Yang membedakan hanya gulanya aja. Kalau yang roti tawar itu sekitar 8% perbandingannya dari tepung. Kalau roti manis ini 20%, agak lebih banyak. Dan juga ditambah dengan susu bubuk yang sudah memiliki rasa manis juga. Itu aja bedanya ya. Yang lain tepung, mentega, garamnya semua sama. Adonan yang sudah bulat kemudian dipipihkan dan diberi coklat di bagian dalam. Sesuai namanya, roti coklat poles. Roti akan dibalur dengan coklat di bagian atasnya. Luar coklat, dalam coklat. Nikmatnya. Setelah roti dingin, waktunya proses pengemasan. Dan dalam sehari setidaknya 5.000 sampai 10.000 roti klasik beraneka jenis yang dijual di kawasan Jabodetabek. Sekarang ini kita mungkin sekitar 8 ribuan ya, nggak. Sekarang ini agak menurun memang, tapi masih di sekitar 8 ribuan. Berapa banyak jenis? Ada sekitar, totalnya mungkin ada sekitar 30 jenis. Rasa-rasanya tidak lengkap ya kalau belum mencicipi roti legendaris yang usianya lebih tua daripada saya. Kopi harus pakai kopi. Ada kopi? Abang. Terima kasih abangku. Saya cinta kru di balik layar. Terima kasih ya kawan-kawanku. Udah jos, lengkap. Kopi, roti gambang. Sangat zaman old. Dicelup dikit. Cita rasa legendaris seperti ini rasa-rasanya tidak tergantikan di tengah gempuran aneka roti modern dengan bentuk yang menggiurkan. Zaman old. Sensasi jadulnya menyisakan pengalaman tersendiri bagi para penggemar. Rian Fernando, Dewi Agung Yuldiarto, Tangerang Selatan, Banten.